Wabarakatuh. Apa kabar hari ini kalian semua? Sehat? Ada yang sakit? Nggak ada? Alhamdulillah. Itu patut kita syukuri karena itu merupakan nikmat dari Allah. Nikmat apa itu? Nikmat kesehatan. Jadi kita sebagai hambanya sudah sepenuhnya bersyukur kepada Allah atas apa yang telah diberikan kepada kita semua. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang infak. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Pada kelas, tolong dipimpin doanya. Sekarang kita lanjut untuk pembelajaran kali ini. Tadi sudah Bapak sebutkan pembelajaran kita yaitu tentang infak. Tapi sebelum kita lanjut, pelajaran kita minggu lalu adalah zakat fitrah. Kira-kira ada nggak anak Pak yang masih ingat dengan apa itu zakat fitrah secara bahasa? Tunjuk tangan, siapa yang bisa? Apa? Tidak ada yang ingat? Oke, jadi zakat fitrah secara bahasa itu adalah tumbuh, suci, dan keberkahan. Baik, kita lanjut. Untuk pelajaran kali ini kalian sudah Bapak bagi menjadi 3 kelompok. 3 kelompok ya. Jadi kalian pada hari ini, pada pagi ini akan mendiskusikan tentang apa itu infak. Yang pertama secara bahasa, yang kedua secara istilah, ada hukum infak, ada ketentuan infak, ada syarat infak. Jadi untuk itu Bapak sudah membagi kalian menjadi 3 kelompok. Nanti setelah kalian selesai diskusi, masing-masing kelompok akan mengajukan pertanyaan seputar infak kepada kelompok lain. Jadi contoh, misal kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 1. Jadi langsung dijawab oleh kelompok 1. Jadi masing-masing kelompok ada perwakilannya yang menjawab. Silahkan kalian tentukan siapa-siapa nanti yang akan memberikan pertanyaan, siapa yang akan menjawab. Jadi Bapak harap kalian diskusikan tentang infak ini, tidak ada yang meribut. Tolong serius di dalam melaksanakannya. Oke? Siap? Siap. Pada pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran kita, kalian itu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan apa itu pengertian infak secara bahasa dan istilah. Yang kedua, peserta didik itu mampu atau kalian mampu menerapkan ketentuan infak
Dan yang ketiga, kalian mampu menjelaskan siapa saja orang-orang yang berhak menerima infak. Sampai di sini paham kan? Ada 3 tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, mampu menjelaskan pengertian infak secara bahasa Indonesia. Yang kedua, mampu menerapkan ketentuan infak. Yang ketiga, mampu menjelaskan siapa saja orang yang berhak menerima infak. Ada apa yang tahu infak itu apa? Atau melihat orang yang membayarkan infak, memberikan infak pada orang lain? Ya. Di masjid ya. Itu teman kamu yang Afifah. Jawabannya dia melihat orang membayarkan infak di masjid. Infak itu apa yang kita berikan? Uang seperti harta yang kita miliki apabila kita sudah memiliki kelebihan atau mampu atau mau memberikannya. Untuk itu nanti setelah kalian diskusi harus lebih tahu lagi setelah kan ini sebelum Bapak kasih tahu itu apa infak, kalian diskusikan dulu, nanti baru kita simpulkan infak. Sekarang kelompok kan sudah Bapak bagi, tolong diperhatikan masing-masing, amati, diskusikan. Setelah itu catat hasil diskusi dan kalian ajukan pertanyaan kepada kelompok lain. Silakan. Selama aktivitas diskusi tidak ada yang berbicara yang tidak perlu, tolong diskusikan tentang pembelajaran kita. Pertama, infak, pengertiannya secara bahasa dan istilah. Yang kedua, hukum infak, dalilnya, ketentuannya. Tolong diskusikan betul. Setelah ini kalian akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok lain tentang sampai di mana pemahaman kalian terhadap apa yang kalian diskusikan. Jadi tolong serius. Mengajukan pertanyaan kepada kelompok lain berapa banyak boleh? Boleh satu aja cukup, tidak usah terlalu banyak, karena masing-masing kelompok akan bertanya kepada kelompok lain. Yang lain yang bertanya? Tidak ada, silakan lanjutkan diskusinya.
Tapi sekarang tugas kalian adalah menanyakan kepada kelompok lain tentang infak yang telah kalian diskusikan. Kira-kira kelompok mana yang terlebih dulu ingin bertanya? Oke, kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok berapa? 3. Kelompok 3. Kelompok 1 akan bertanya, jelaskan pengertian infak secara bahasa dan istilah. Menjawab pertanyaan kelompok 1 yaitu infak secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa adalah nafkah, yang artinya membelanjakan atau menafkahkan. Dan secara istilah adalah membelanjakan atau menafkahkan harta yang dimiliki di jalan Allah. Saya akan bertanya kepada kelompok 1. Dari kelompok 2 saya akan bertanya kepada kelompok 1, Pak. Jelaskan tentang hukum infak dan macam-macam infak. Menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Hukum infak adalah sunnah muakkad. Macam-macam hukum infak. 1 infak wajib, 2 infak sunnah, 3 infak mubah, 4 infak haram. Baik, kalian telah melakukan diskusi dengan baik, telah mengajukan pertanyaan kepada kelompok lain, dan kalian sudah menjawab apabila ditanya. Untuk pelajaran hari ini tentang infak mungkin akan kita akhiri, dan Bapak harapkan kalian memahami dan mencoba menerapkan pembelajaran kita kali ini. Sebelum berakhir, Bapak simpulkan. Yang pertama itu tentang pengertian infak secara bahasa dan oke. Secara bahasa, infak itu berasal dari kata bahasa Arab nafkah ya, yang berarti membelanjakan atau menafkahkan. Itu secara bahasa pengertian infak ya. Yang kedua, pengertian infak secara istilah, yaitu menafkahkan atau membelanjakan harta yang kita miliki di jalan Allah. Oke, jadi kalau kita mempunyai harta, sebaiknya kita pergunakan untuk hal-hal yang berguna dan untuk kebaikan. Jangan kita pergunakan harta kita untuk berbuat kejahatan. Yang kedua, infak ini tentu ada dalilnya. Ada dalil. Ada hal yang landasannya mengapa Allah memerintahkan kita umat Islam untuk menginfakkan atau membelanjakan harta kita di jalan Allah, yaitu pada surat apa? Surat Ali Imran ayat 92. Bagus. Selanjutnya yang ketiga itu ketentuan infak berkaitan dengan hukum infak. Ada yang tahu? Tadi kan sudah. Hukum infak apa tadi? Sunnah muakkad, sangat dianjurkan. Jadi sangat dianjurkan. Selanjutnya macam-macam hukum infak. Yang pertama infak wajib. Yang kedua infak sunnah. Yang ketiga infak mubah. Yang keempat infak haram. Oke, untuk pertemuan kali ini sudah berakhir pembelajaran kita tentang infak. Namun kalian Bapak berikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Tugasnya bisa dikerjakan secara berkelompok seperti tadi 1, 2, dan 3. Dan Bapak kumpul untuk minggu depan pada pertemuan selanjutnya. Baik, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membacakan Alhamdulillah.